Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu studi kelayakan pendirian industri mie ungu dari Ubi Jalar Ungu oleh PT Jaya Noodle di Kabupaten Lampung Tengah, yang beranggotakan saya Salman Al-Farisi, lalu ada Wigi Putri Ristianti, Dini Aristia, Yuyun Nurlinda Saputri, dan Aziz Putri. Pada latar belakang akan dibacakan oleh Dini Aristia. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami membuat mie ungu dari ubi jalar ungu. Mengapa kami menggunakan bahan baku ubi jalar ungu? Itu dikarenakan ubi jalar ungu mengandung lemak, serat kasar, dan abu. Kandungan antosianin dalam ubi jalar ungu bervariasi antara 20 hingga 600 mg per 100 gram berat basah, dengan total kandungan antosianin sebesar 519 mg per 100 gram berat basah. Kabupaten Lampung Tengah itu merupakan sentra produksi ubi jalar di Provinsi Lampung. Pada tahun 2019, jumlah produksi ubi jalar di Provinsi Lampung itu mencapai angka 27.875 ton dengan luas panen sebesar 1.488. Produksi ubi jalar tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Tengah dengan total produksi 1.757 ton per tahun. Warna alami yang menarik dari ubi ungu juga bisa menjadi daya tarik visual yang kuat bagi konsumen. Salah satu produk olahan dari ubi jalar adalah mie yang terbuat dari tepung ubi jalar yang memiliki potensi sebagai alternatif pengganti mie yang terbuat dari tepung terigu. Next. Adapun batasan yang ditetapkan adalah pembuatan produk mie yang diinovasikan menggunakan ubi ungu yang dibuat tepung sehingga menarik minat konsumen serta merencanakan strategi pemasaran produk ubi ungu kepada masyarakat luas. Kemudian aspek yang dikaji itu ada 6. Yang pertama itu ada aspek pasar, yang kedua itu aspek teknis dan produksi, yang ketiga aspek manajemen, 4 aspek harga, yang kelima aspek hukum, dan yang keenam ada aspek ekonomi dan sosial. Next. Adapun tujuannya yaitu yang pertama itu untuk mengetahui proses pembuatan mie ubi ungu yang menarik minat konsumen. Yang kedua itu untuk menambah variasi produk mie instan yang sudah ada di pasar. Yang ketiga yaitu untuk menciptakan peluang kerja baru, dan yang keempat itu untuk meningkatkan nilai ekonomi ubi ungu. Next. Karakteristik produk kami itu yaitu warna ungunya yang mencolok berasal dari kandungan antosianin dan alami yang juga berfungsi sebagai antioksidan. Selain itu, mie ubi ungu kaya akan serat, vitamin, dan mineral seperti vitamin C, vitamin A, kalium, dan zat besi yang menjadikannya lebih bernutrisi. Rasa manis alami dari ubi ungu ini juga memberikan sentuhan berbeda pada mie, sementara teksturnya yang lebih kenyal menambah pengalaman makan yang menyenangkan. Next. Adapun di sini ada karakteristik fisik dari mie ubi ungu. Yang pertama itu ada elastis. Mie yang terbuat dari ubi ungu ini cenderung memiliki tekstur yang lebih lembut dan kenyal, tetapi tidak seelastis mie berbahan tepung terigu. Kemudian yang kedua itu ada kekerasan. Salah satu faktor utama adalah kandungan air dalam adonan mie. Selama proses pembuatan, kadar air yang lebih tinggi cenderung menghasilkan mie yang lebih lembut setelah dimasak, sedangkan mie dengan kandungan air yang lebih rendah cenderung lebih keras. Kemudian berat dan bentuk. Mie ubi ungu memiliki bobot 200 gram per pieces. Satu kemasannya itu berisikan 20 pieces dengan berat 4.000 gram. Mie ubi ungu memiliki bentuk keriting seperti mie pada umumnya. Mie ubi ungu juga diproduksi dengan menggunakan metode ekstruksi. Baik, selanjutnya itu ada sifat kimia. Di sini sifat kimianya itu ada kadar air yang dimana standar mutu kering sesuai SNI yaitu pada nomor 01
1974-1996, yaitu memiliki kadar air maksimal 8% atau seluruh permukaan memenuhi standar maksimal. Kemudian ada kadar abu, di mana kadar abu ini diukur untuk menentukan kualitas kandungan mineral Mi berdasarkan SNI 8217 pada 2015, BSN 2015. Mi kering yang berkualitas baik memiliki kadar abu di bawah 3%. Nah, selanjutnya yaitu ada sifat antioksidan, di mana Mi ubi ungu ini dapat mengandung antioksidan karena ubi ungu ini sendiri merupakan sumber yang kaya akan senyawa antioksidan seperti antosianin yang merupakan pigmen alami yang memberi warna ungu pada ubi dan memiliki sifat antioksidan yang kuat. Baik, selanjutnya itu ada karakteristik organoleptik. Yang pertama itu ada rasa, di mana rasa ubi ungu ini tuh cenderung manis yang alami dari ubi ungu. Nah, ini gula alami dalam ubi ungu ini memberikan rasa manis yang lembut dan tidak terlalu berlebihan. Kemudian ada warna, di mana warna mie ini dipengaruhi oleh jenis pati yang digunakan dalam proses produksinya, karena bahan baku yang digunakan adalah pati dari ubi jalar tersebut. Selanjutnya yaitu ada aroma, di mana aroma mie ubi ungu memiliki karakteristik yang khas dan menyenangkan berkat kandungan ubi ungu sebagai bahan utamanya. Selanjutnya yaitu ada tekstur. Tekstur dari ubi ungu umumnya kenyal dan lembut, mirip dengan mie dan mie lainnya. Mie ini memiliki permukaan yang halus serta menjaga kelembutan ideal pada tanpa menjadi lembek. Selanjutnya yaitu ada keunikan dari mie ubi ungu ini, di mana keunikan ini terletak pada bahan bakunya yang biasanya menggunakan tepung terigu, tetapi dalam produk ini kita menggunakan tepung ubi jalar. Ya, selain perbedaan bahan baku, keunikan lain dari produk ini yaitu warna putih keunguan yang dihasilkan yang berasal dari ubi jalar ungu tersebut. Selanjutnya yaitu di sini ada kemasan, di mana kita menggunakan kemasan primer dan sekunder, bisa dilihat dalam PPT. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dan kelemahan, di mana keunggulan produk kami yaitu nilai gizi yang tinggi, di mana produk ubi jalar kaya akan serat, vitamin, antioksidan, serta beta-karoten yang baik untuk kesehatan. Selanjutnya ada warna yang menarik dari ubi ungu dengan warna ungu alami dari ubi jalar yang memberikan daya tarik visual yang dapat meningkatkan minat konsumen. Yang ketiga yaitu ada rasa manis alami dari ubi jalar ungu sehingga memiliki rasa manis alami yang bisa menjadi keunikan tersendiri dalam variasi rasa mie. Selanjutnya kita kelemahan, di mana ketidakcocokan dengan selera pasar massal. Konsumen mungkin belum terbiasa dengan rasa manis pada mie yang dapat membatasi daya tarik pasar. Yang kedua yaitu kandungan pati dalam ubi ungu juga berbeda dengan tepung terigu, sehingga mie ubi ungu cenderung lebih rapuh, kurang elastis, dan kurang kenyal. Hal ini bisa mempengaruhi tekstur mie saat dimasak, membuatnya lebih mudah hancur dan lembek. Selanjutnya pada pasar dan pemasaran, pada Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017 produksi ubi jalar itu sebanyak 7.262 ton. Untuk tahun 2018 ada 2.311 ton, lalu 2019 1.452 ton, 2020 1.831 ton, 2021 1.831 ton, dan 2022 1.757 ton. Kalau ekspor impor yang dilakukan oleh PT Pindad terjadi kelebihan produk dan telah memenuhi kebutuhan pada negara terproduksi. Produk mie ungu akan diekspor di beberapa wilayah luar negeri yang memiliki pasar yang cukup tinggi. Lalu impor yang dilakukan oleh PT Pindad dilakukan pada daerah yang tidak dapat melakukan produksi mie ungu tersebut. Keuntungannya didapatkan dari harga produk tersebut yang dimana biasanya lebih murah daripada produk dalam negeri. Program pemasaran yang pertama ada produk mie ubi ungu ini berupa mie kering yang berbentuk agak keriting yang berwarna keunguan, dan ini tidak tersedia bumbu instan di dalamnya sehingga konsumen dapat memberikan bumbu sesuai selera yang diinginkan. Lalu produk ubi ungu dapat menggunakan strategi penetration price, harga murah di awal untuk menarik perhatian konsumen dan memperluas pangsa pasar.
Lalu promosi, yang pertama strategi promosi yang tepat untuk UKM, memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk membangun brand awareness melalui konten kreatif dan interaktif yang menarik. Lalu dua, mengandalkan program promosi penjualan seperti diskon, paket bundling, atau sampel gratis untuk menarik perhatian konsumen. Ketiga, partisipasi dalam acara komunitas, bazar, atau festival kuliner lokal dapat meningkatkan eksposur produk secara langsung kepada konsumen. Dan keempat, menggunakan influencer lokal atau bekerja sama dengan kafe dan restoran setempat guna menjadikan strategi efektif untuk memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih luas. Oke, selanjutnya ada proses di mana pengadaan peralatan canggih ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan memenuhi harapan serta kebutuhan konsumen. Dalam hal pelayanan kepada pelanggan PT Jaya Noodle memberikan kebebasan untuk memberi produk sesuai kebutuhan dengan menyediakan dua jenis kemasan yaitu primer dan sekunder. Selanjutnya ada fisikal di mana PT Jaya Noodle dibangun dengan menerapkan lingkungan perusahaan eco-friendly dengan cara go green di lingkungan sekitar perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi karyawan, masyarakat, dan peserta konsumen. Selanjutnya segmentasi di mana ada demografis. Pada dasarnya ini umumnya dikenal dikonsumsi oleh siapapun bagi anak-anak hingga orang dewasa. Di mana kecenderungan mengkonsumsi mie ini biasanya pada remaja hingga dewasa. Kemudian ada perilaku. PT Jaya Noodle menargetkan produk kepada konsumen yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap kesehatan. Selanjutnya ada psikologi, di mana PT Jaya Noodle menargetkan produk mie ungu kepada konsumen yang memiliki gaya hidup sehat. Selanjutnya geografi, PT Jaya Noodle merupakan industri makanan yang memproduksi mie dari ubi jalar ungu yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah. Lampung Tengah memberikan akses ke sumber daya alam yang melimpah, termasuk ubi jalar ungu, memungkinkan PT Jaya Noodle untuk mendapati bahan baku segar dan berkualitas dengan biaya yang lebih rendah. Nah, selanjutnya ada targeting, di mana target pasar yang dilakukan oleh PT Jaya Noodle adalah seluruh kalangan yang memiliki keinginan untuk mengelolanya, yaitu remaja hingga dewasa. Positioning yang diharapkan dari PT Jaya Noodle dapat mempengaruhi keinginan konsumen dalam kategori tertentu terhadap kelebihan dari produk kami, seperti mengandung gizi yang tinggi, berasal dari ubi ungu yang kaya vitamin, mineral, serta antioksidan yang baik bagi kesehatan. Nah, kemudian di sini ada aspek teknis dan teknologis, di mana di sini ada jumlah ubi ungu yang digunakan serta produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada bahan baku. Untuk bahan baku sendiri, di sini kita menggunakan ubi jalar sebanyak 5.000 kg, air 666,3 kg, tepung tapioka 286 kg, garam 19 kg, telur 95,3 kg, yang mana untuk bahan baku sendiri didapatkan dari Kabupaten Lampung Tengah. Itu adalah proses produksi dari mie ubi ungu, yaitu dimulai dari penimbangan, langsung disortasi, habis itu dilakukan pencucian ubi jalar, pengecilan ukuran, pengeringan, lalu dipenggilingan, pengayakan hingga terbentuklah tepung ubi ungunya tersebut. Lalu dilakukan pembuatan adonan, lalu dipencetakan. Habis dilakukan pencetakan, di steaming dan dikeringkan, lalu disortasi kembali sebelum dilakukan pengemasan hingga selesai. Adapun kebutuhan mesinnya yaitu mulai dari jembatan penimbangan, penyortiran, mesin pencuci, mesin pemotong, mesin pengeringan, mesin penggilingan, pengayakan, dan mesin pengaduk, di mana mesin-mesin ini memiliki spesifikasi dan kegunaannya masing-masing. Nah, lanjut itu ada mesin pencetak mie, mesin steam, dan oven, dan conveyor. Adapun neraca massa, di mana di sini tuh mulai dari sortasi hingga pengovenan itu penginputan dari ubi jalar ungunya itu sekitar 5.000 kg, di mana nantinya akan menghasilkan setelah dilakukan pengovenan itu terdapat mie basah dengan kadar air 40% dan mie kering yang dihasilkan 1.873,29 liter. Adapun tata letak, di mana di sini kita melakukan penempatan U-shape. Di sini dapat dilihat kebutuhan produksi itu ada
penerimaan dan sertasi, pencucian, pemotongan, pengeringan, penggilingan, pengayakan, pengadonan, pencetakan, steaming, pengeringan, pengemasan, dan sertasi. Di sini dapat dilihat menggunakan angka 0 sampai 12 pada tata letaknya. Selanjutnya yaitu kantor, di mana itu menggunakan huruf Romawi dari lobi hingga area parkir. Dan ada fasilitas penunjang dari ruang quality control hingga ruang toilet, yaitu menggunakan abjad dari A hingga J. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya ada analisis antar keterkaitan aktivitas. Hasil analisis keterkaitan pada industri PT Jaya Noodle ditentukan berdasarkan dengan bagaimana keterkaitan antara area kantor produksi serta area pendukung yang ada. Penentuan keterkaitan ruangan ini dinilai dari seberapa penting keberadaan ruangan yang satu dengan ruangan lainnya. Kode analisis dapat dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. PT Jaya Noodle memiliki struktur organisasi dengan tipe struktur garis. Pemilihan struktur organisasi garis ini karena sederhana dan mudah dimengerti. Struktur organisasi tipe garis merupakan model yang sederhana dan jelas di mana setiap pegawai melapor kepada satu atasan langsung. Next. Selanjutnya di sini ada jumlah tenaga kerja. Pekerja atau karyawan dari PT Jaya Noodle terdiri dari pekerja tetap dan pekerja lepas. Rincian dari jumlah karyawan tetap PT Jaya Noodle sebanyak 27 orang dan untuk pekerja lepasnya sebanyak 18 orang. Di sini ada aspek manajemen dan organisasi, pendidikan. Jabatan strategi seperti direktur hingga kepala bagian perusahaan menetapkan kualifikasi minimal pendidikan S1 dan diploma. Sementara itu, untuk posisi yang lebih operasional seperti tenaga kerja lepas atau staf, PT Jaya Noodle menetapkan syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Kriteria pendidikan ini disusun dengan mempertimbangkan relevansi antara tanggung jawab pekerjaan dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh karyawan. Selanjutnya ada pengalaman. Calon karyawan yang melamar posisi profesional, perusahaan mengharuskan mereka memiliki minimal 1 tahun pengalaman di sektor yang sama. Ini bertujuan agar karyawan tersebut sudah terbiasa dengan dinamika dan tuntutan yang ada di lapangan. PT Jaya Noodle menetapkan syarat bahwa mereka harus berasal dari jurusan yang relevan memiliki indeks prestasi kumulatif minimum 2,75. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka belum memiliki pengalaman kerja, kualifikasi akademis yang baik dapat menjadi indikator potensi dan kemampuan mereka untuk beradaptasi di dunia kerja. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata dan kelewatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 perancangan proyek agroindustri ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Studi Kelayakan Pendirian Industri Mie Ungu dari UBI Jalar Ungu, PT Jaya Noodle di Kabupaten Lampung Tengah. Yang beranggotakan yang pertama adalah Radhi Nur Asifa, Wigi Putri Ristianti, Dini Aristia, Yuyun Nurlinda Saputri, Salman Alfarisi, dan Azi Putri. Yang pertama ada aspek legal yuridis badan usaha yang akan dibacakan oleh Rati. Aspek legal yuridis yang pertama dari badan usaha, di mana badan usaha atau persero terbatas atau PT merupakan beberapa ciri khas aspek legal yuridis yang membedakan dari bentuk usaha lainnya. Pertama, PT memiliki karakteristik pemisah harta kekayaan antar pemilik atau pemegang saham dengan perusahaan itu sendiri. Itu berarti pemilik tidak bertanggung jawab atas hutang perusahaan melebihi jumlah saham yang mereka miliki. Kedua, PT harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas UU PT dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU tersebut. Selanjutnya,
ada industri pengolahan umbi ungu ini memiliki nama PT Jaya Nodal yang berdiri dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam mendirikan sebuah PT, syarat-syarat yang ditetapkan untuk sahnya pendirian PT di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saham. PT harus memiliki setidaknya 2 pemegang saham. Yang kedua, modal minimum. PT harus memiliki modal yang telah disetor minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PT. Akte pendirian. Calon pendiri PT harus menyusun akte pendirian PT yang memuat informasi mengenai identitas pemegang saham, modal yang disetor, nama dan alamat perusahaan, dan berbagai ketentuan lain yang diperlukan. Notaris. Akta pendirian PT harus dibuat oleh seorang notaris yang berwenang. Izin prinsip. Terkadang tergantung pada sektor usaha, calon PT perlu mendapatkan izin prinsip terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sebelum mendirikan PT. Badan hukum. PT harus merupakan badan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, Republik Indonesia. Tanda daftar perusahaan. Setelah mendirikan PT, calon pemilik PT harus mendaftarkan perusahaan mereka dan mendapatkan nomor tanda daftar perusahaan TDP. Ada aspek legal yuridis yang badan usaha yaitu pajak. PT harus memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP dan harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, laporan keuangan yang dimana PT harus menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, ada kepatuhan peraturan. PT harus mematuhi berbagai peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan sektoral yang berlaku di bidang usahanya. Yang keempat, syarat BPOM. Perusahaan yang memproduksi atau memperdagangkan produk yang masuk ke dalam kategori pangan dan produk kesehatan lainnya wajib memiliki standar edar dari BPOM. Yang keempat, ada syarat HACCP. Perusahaan yang memproduksi atau memperdagangkan pangan wajib menerapkan sistem HACCP. Baik, selanjutnya itu ada aspek legal yuridis. Yang pertama yaitu perizinan dan pajak, di mana hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam mengajukan perizinan pendirian industri sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya surat izin tempat usaha, yaitu untuk memastikan bahwa usaha yang beroperasi di suatu lokasi telah memenuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun berikut beberapa tujuan dari surat izin tempat usaha, yaitu yang pertama ada melindungi kepentingan masyarakat, yang kedua yaitu menjaga keamanan dan kesehatan, yang ketiga yaitu ada mengatur tata ruang dan lingkungan, dan yang terakhir itu ada mengendalikan pertumbuhan usaha. Kemudian yang kedua yaitu ada membuat surat izin usaha perdagangan SIUP, yang itu merupakan izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangan di suatu wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu ada membuat nomor pajak wajib pajak, membuat nomor pokok wajib pajak yaitu NPWP, yaitu merupakan nomor yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk memudahkannya dalam mengurus administrasi perpajakan. Selanjutnya perizinan dan pajak lanjutan yaitu 4. Membuat surat keterangan domisili perusahaan SKDP merupakan tanda bukti bahwa perusahaan secara legal melakukan usaha atau perdagangan di daerah setempat. 5. Membuat tanda daftar perusahaan TDP yang merupakan salah satu daftar catatan resmi yang digunakan sebagai bukti usaha yang telah dilakukan pendaftaran wajib pendirian perusahaan yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982.
Yang keenam, membuat akta pendirian perusahaan dengan tujuan menghindari adanya perselisihan, memberikan penjelasan pada status kepemilikan perusahaan, menciptakan presentasi kepemilikan, dan mengetahui besarnya modal yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu membuat analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Lalu selanjutnya ada aspek lingkungan, di mana tujuan pengelolaan limbah. Tujuan pengelolaan lingkungan sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi, polusi, dan limbah, sehingga ekosistem tetap terjaga. Selanjutnya ada parameter lingkungan. Parameter yang harus diperhatikan pada PT Jaya Noodle adalah parameter air yang meliputi kimia fisik, biologis, dan biokimia. Parameter kimia terdiri dari pH, BOD, COD, TSS, dan logam berat. Parameter fisik seperti warna, kekeruhan, dan temperatur. Parameter biologi seperti bakteri dan aktivitas mikroba. Terakhir, parameter biokimia yang terdiri oksidasi organik, kandungan amonia, dan aktivitas enzim. Lingkungan dari pembuatan mie ubi ungu ini adalah limbah padat dan cair. Limbah padat dihasilkan dari proses pengupasan yang berupa kulit ubi jerat ungu bercampur dengan tanah. Selain itu, limbah padat dapat ditemukan pada debu serta ceceran yang terdapat pada proses penggilingan dan adonan. Limbah cair dihasilkan dari proses pencucian di mana penggunaan air yang digunakan jumlahnya cukup besar karena dapat membantu mencuci ubi ungu secara menyeluruh, memastikan bahwa semua area dapat terjangkau air sehingga meningkatkan efektivitas proses pembersihan sehingga limbah cair yang dihasilkan tergantung pada penggunaan air dalam proses pencucian. Baik, selanjutnya yaitu pengolahan limbah, di mana proses pembuatan bihun dari maksudnya mie ubi ungu ini menggunakan air untuk mencuci ubi ungu jalar untuk menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang cukup besar. Limbah cair ini dapat didaur ulang setelah dilakukan beberapa tahap pengolahan, yaitu setelah pencucian, limbah cair akan dialirkan ke dalam kolam penampungan dengan setidaknya 3 kolam yang berfungsi sebagai tempat filtrasi, sedimentasi, dan penyimpanan air bersih yang siap digunakan kembali. Limbah padat dari proses pembuatan mie ubi ungu ini yaitu dikumpulkan dan diolah menjadi pupuk organik dan kemudian dijual kembali menjadi nilai tambah pada PT Jaya Noodle. Selain itu, terdapat limbah padat berupa debu dan ceceran pada industri ini. Debu dan ceceran tersebut akan ditampung dan dikumpulkan serta dijual kembali untuk menjadikan alternatif pengganti pangan ternak. Baik, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya?